Dari pagi aku nggak kalian layani. Nunggu apa lagi? Dari pagi aku kalian suruh orang sakit tidur aja. Apa gunanya orang tidur sini? Guys, saya nggak tahu guys. Saya nggak ngerti. Apakah ini yang dikatakan dengan warga dengan EQ 78? Saya nggak tahu guys. Sekali lagi saya mau minta. 1, 2, 3, come on! Kak, lapor kak, pasien dari pagi nggak ditangani sampai malam ini di IGD atas. Sementara kami kak dari nggak, kamar udah ada tapi tidak dikasihnya, tidak dipindah-pindahkan. Ya ini Elisa, dari pagi loh kak, aku udah lapor kepalaku sakit, sabar, sabar. Ini anggotaku udah 3 kali turun naik, dibilang sabar, nggak tahu udah ada kamar. Mana pelayanan, bayar juga loh kalau BPJS di sini. Saya dari pagi masuk di IGD Ratim 4. Banyak pasien saya yang pernah masuk, sehingga habis pasien masuk pasien baru, saya pun tidak dimasukkan. Sementara udah 3 kali keluarga saya turun naik, sabar. Kalau saya sakit lagi sabar, sampai habis jam sabar. Mitra Medika Tembung selalu kayak gini. Ada tanggung jawab kalian rumah sakit apa kalian kayak gini? Dari pagi aku nggak kalian layani. Nunggu apa lagi? Dari pagi aku kalian suruh orang sakit tidur aja. Apa gunanya orang tidur sini? Bang, pasien di atas bang 15 orang lebih. Aku pasien kedua. Sampai malam ini kalian bilang sabar. Padahal kamar aku udah ada dicek. Kenapa nggak kalian pindah aku? Loh, saya sudah bilang sama yang di atas. Bahkan kami lapor sama resepsionis bawah lagi. Udah 4 kali, 5 kali. Ini yang terakhir. Udah jam berapa ini? Rumah sakit kalian. Jadi guys, nggak perlu dipertanyakan lagi kenapa sebagian besar orang-orang di Medan itu berobat ke Malaysia. Ya kita sudah tahu penyebabnya apa. Karena banyak ya, saya tidak mengatakan semuanya. Namun banyak kasus-kasus seperti ini terjadi di dalam negeri. Ya ini terjadi lagi di daerah Medan. Dari mana saya tahu? Karena logat bicaranya itu dari orang Sumatera Utara, tepatnya di Medan guys. Jadi ini mungkin salah satu hospital di Medan, lalu dia membawa ibunya, tapi ibunya tidak ditangani dari pagi hingga sampai malam hari. Siapa yang nggak kesal guys? Kita sebagai anak tentu mempertanyakan bagaimana pelayanan dari hospital, di mana tempat ibu kita dirawat. Sementara ibu kita ini kan perlu penanganan di hospital tersebut. Kenapa ibu kita dibawa ke hospital? Tentu ada karena satu hal yang darurat yang harus disembuhkan dari penyakitnya guys. Nah itu kan perlu penanganan yang cepat. Tapi di sini keluhannya dari pagi hingga sampai malam hari tidak dilayani, bahkan tidak mendapatkan kamar. Ini kualitas di satu rumah sakit atau hospital yang ada di Indonesia guys. Aduh, memang saya tidak berani mengatakan hal ini secara keseluruhan nih guys ya. Karena ini dialami oleh cukup banyak orang yang sudah terjadi, yang sudah mengupload di media sosial mereka guys ya, atas dasar keberanian mereka untuk bagaimana untuk mendapatkan pelayanan terbaik di hospital yang ada di dalam negeri. Sayang sekali guys, kalau hal ini selalu terjadi, maka nanti selalu akan semakin banyak orang-orang akan berobat ke negara Malaysia karena mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik daripada ini. Dan masalah seperti ini semoga dilihat oleh Kemenkes atau Pak Menteri Kesehatan langsung agar dapat dibenahi di sana. Apa yang terjadi? Kasihan ya. Ya, ini mumpung lagi tidak terjadi apa-apa. Coba nanti kalau keadaannya darurat tiba-tiba koma dia. BPJS ini kan juru bayar, Pak. Juru bayar. Nah, sementara rumah sakit ini banyak yang nakal. Pasien belum sembuh, baru 3 hari dipulangin. Disuruh rawat jalan. Alasannya udah bisa rawat jalan. Sampai rumah 3 hari tinggal. Itu banyak kejadian, Pak. Dipulanginnya itu kan jauh, Pak. Kalau dari rumah sakit di Palembang misalnya, dari rujukan Oku Selatan ke Palembang itu 7 jam.
kemudian sudah dirujuk sampai ke rumah sakit Muhammad Hussein, sampai rumah sakit Muhammad Hussein masih nunggu lagi 2 hari nggak bisa masuk karena katanya kamarnya nggak ada. Kalau saya nggak bentak-bentak itu yang namanya direktur utama rumah sakit Hussein itu mungkin nggak masuk. Dan apa iya harus kita bentak-bentak dulu baru kemudian pasien-pasien BPJS itu bisa masuk ke dalam ke rumah sakit perawatan untuk dirawat. Nah yang nakal ini bukan BPJS-nya, tapi rumah sakitnya. Nah rumah sakit itu ranahnya Menteri Kesehatan karena RSUD. Nah ini parah nih Pak. 3 hari dikeluarin. Bahkan kadang ada rujukan dari daerah dirujuk ke rumah sakit Muhammad Hussein sampai di sana cuma dikasih obat disuruh pulang. Gila nggak tuh? Saya telepon itu direkturnya. Saya bilang nanti saya akan laporkan langsung kepada Pak Menteri ini kalau kerjaan anak buah ibu nggak ibu beresin nih. Jauh-jauh 7 jam dari Oku Selatan ke rumah sakit Husin cuma dikasih obat terus disuruh pulang. Karena BPJS. Duh, inilah yang kebanyakan selama ini terjadi, masih saja terjadi. Tidak ada seperti perbaikan untuk di masa yang akan datang agar lebih baik lagi. Saya nggak tahu guys, ini mungkin hanya kenakalan-kenakalan oknum yang terjadi. Bahwa sekarang kita katakan ya, tidak semua di Indonesia mendapatkan pelayanan rumah sakit terdekat di rumahnya. Ada yang sampai 7 jam perjalanan, bahkan ada yang lebih. Tapi sampai di hospital, ya karena kita ini adalah pasien BPJS, maka kita cuma diberi obat katanya. Cuma diberi obat, kebanyakan seperti itu. Datang sudah 7 jam berangkat dari rumah menuju ke hospital atau ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit karena kita pasien BPJS, maka diberikan obat lalu disuruh pulang guys. Kebanyakan terjadi seperti itu. Itu adalah pengakuan dari ibu ini tadi guys, yang selalu mengatakan dan dia mengeluarkan kekesalannya ya, mengapa hal ini terjadi. Jadi banyak orang yang salah tanggap ya guys ya, bahwa BPJS itu katanya untuk kaum orang miskin. Banyak sekali orang yang berpendapat demikian. Apabila kita adalah pasien BPJS, maka kita termasuk golongan orang yang miskin. Sebenarnya itu adalah satu kesalahpahaman bagi saya, karena BPJS itu juga bayar. Ada kategori kelompok atau golongannya. Golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Nah, golongan 3, oke, mungkin termasuk dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, dan itu juga dapat subsidi dari pihak pemerintah. Tapi kan kalau golongan 1 kan enggak. Bayarnya 120 hingga 140 ribu rupiah per bulan per orang. Nah, anggap kalau satu keluarga itu 5 orang. Nah, udah 500-an ribu lebih ya guys ya. Cukup banyak pembayarannya. Tapi setelah masuk ke hospital, ya bagaimana yang kita terima seperti ini? Aduh. Jadi masih banyak yang bertanya-tanya lagi, terutama di dalam dunia pemerintahan. Mengapa orang Indonesia banyak berobat ke Malaysia? Masih terus dipertanyakan hal itu. Kan kita sudah dapat melihat apa yang terjadi di negara kita, di daerah kita, terkhusus di hospital yang ada yang dekat di rumah kita guys. Itu yang selalu terjadi. Banyak sekali. Memang tidak semua ya, tapi banyak loh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan besaran iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada 2025. Namun Budi mengisyaratkan iuran BPJS Kesehatan akan naik pada 2026. Hal itu disampaikan Budi pada Rabu 5 Februari. Menurutnya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Kalau hitung-hitungan kami sama Ibu Menkyu, 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan masih ada adjustment dari tarifnya, dan saya minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap dengan Ibu Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Ada penyesuaian tarif nggak? Rencananya di 2026 itu ya Pak? 2026. Tapi masih itu sedang dikerjakan dengan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Perkiraan Kesehatan. naiknya? Budi mengatakan setelah selesai hasil perhitungan penyesuaian anggaran nantinya akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan. Sementara itu ketika ditanya mengenai besaran kenaikan iuran, Budi belum mau memberikan detailnya. Dia menegaskan keputusan final baru akan diambil setelah pertemuan dengan Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk saat ini sendiri besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan tarif sebagai berikut.
kelas 1 150.000, kelas 3 42.000, dipotong subsidi 7.000 jadi 35.000. Aduh guys ya, satu kabar lagi yang bikin kaget ya. Masalah satu belum selesai, malah ada ini ditambah kenaikan biaya tarif BPJS. Ya, wacana itu telah difikirkan dan juga dirundingkan. 2026 akan naik biaya BPJS. Sebenarnya ini hospital yang terjadi seperti pada video yang kita lihat tadi, yang hospital yang nakal-nakal ini masih banyak. Ini perlu penanganan ya, harus disanksi tegas terhadap hospital tersebut. Itu aja belum selesai, malah mau kenaikan biaya BPJS. Sebenarnya diselesaikan dulu masalah ini ya, masalah hospital yang bermasalah terhadap pasien BPJS ya. Harus betul-betul dapat menangani pasien dengan baik, tidak membeda-bedakan antara umum dan juga BPJS. Nah, apabila sudah diterapkan oleh seluruh hospital yang ada di Indonesia, barulah dirundingkan untuk kenaikan tarif biaya BPJS ini. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, karena itu adalah pemikiran masyarakat yang bijak. Karena tidak semua orang mudah untuk mencari uang, apalagi di zaman sekarang. Cukup sulit, Pak. Untuk membayar BPJS saja banyak orang yang susah untuk membayarnya, apalagi Bapak naikkannya. Tolong ini dirundingkan lagi, Pak ya, diselesaikan dulu masalah satu, baru ini difikirkan lagi untuk solusi ke depannya bagaimana. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Guys, saya nggak tahu guys. Saya nggak ngerti. Apakah ini yang dikatakan dengan warga dengan EQ 78? Saya nggak tahu guys. Silakan Anda komen aja di bawah dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya. Dia katakan itu ya di depan publik bahwa dia adalah salah seorang yang diprioritaskan untuk berobat di hospital yang ada di Indonesia ini karena beliau adalah karyawan BUMN atau badan usaha milik negara. Saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Jadi dia menggunakan ya status dia sebagai karyawan BUMN ya untuk mencela orang lain, untuk menyombong-nyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang berada di level yang lebih tinggi, guys. Tapi kita lihat akhirnya apa yang terjadi. Untuk keluarga besar PT Timah dan semua teman-teman yang sudah berjuang, kerja keras untuk perusahaan yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, saya mohon maaf atas kegaduhan ini. Terutama saya mau minta maaf kepada atasan saya. Maaf ya Bu. Maaf. Saya hanya bisa membuat sekali lagi saya mohon minta maaf buat teman-teman yang ada di Vietnam. Mohon maaf atas kesalahan saya yang sudah saya buat. Terima kasih buat perusahaan. Sangat saya bangga, Kak. Tidak ada niat saya untuk membuat kegaduhan ini. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman dan manajemen atas kegaduhan ini. Dan dapat dilihat berakhir dengan klarifikasi di depan publik lagi, guys. Loh, bukannya tadi sombong, bukannya tadi mengatakan adalah karyawan, orang prioritas,
yang dapat berobat yang paling diutamakan di rumah sakit. Bukannya tadi menyindir-nyindir honorer, bukan begitu. Tapi berujung dengan pemecatan ya guys. Jadi akhirnya PT Timah Indonesia memecat karyawan tersebut yang mana tidak pandai bermedia sosial dan tidak memiliki adab. Apalagi membawa-bawa nama perusahaan ya. Dia membanggakan perusahaan tempat dia bekerja untuk dapat menyindir orang lain termasuk honor. Honor itu adalah orang yang berada atau bekerja di institusi pemerintah tapi belum sebagai karyawan staff ya, karyawan tetap guys, seperti itu. Jadi itu namanya honor atau belum pengangkatan sebagai karyawan murni atau PNS atau ASN seperti itu guys ya. Jadi di sini berujung dengan klarifikasi atas karena dia ini seperti mengelompokkan ya, yang mana honor, yang mana ASN ya. Kalau menurut saya tidaklah bijak untuk kita dapat mengelompokkan orang dari level pekerjaannya guys. Karena apa? Karena kita lihat, kalau saya mengatakan bahwa honor itu banyak yang orang-orang yang lebih cerdas, yang bijak dalam bermedia sosial, bahkan kerja yang honor di pemerintahan itu banyak juga yang membawa mobil, membawa kereta, membawa motosikal 250 cc, banyak saya lihat. Karena tidak kurang dari mereka bekerja itu bukan hanya sekalian mencari uang, tapi mencari kegiatan guys. Karena pada dasarnya mereka itu juga bukan orang yang miskin, tapi kebanyakan dari mereka punya sawit, ya, punya kebun karet dan berbagai jenis lainnya guys ya, banyak. Dan mereka mau bekerja sebagai honor itu cuma untuk mencari kegiatan waktu luang mereka, seperti itu kebanyakan ya guys ya. Namun dikelompokkan oleh ibu ini bahwa honor itu adalah orang yang berekonomi menengah ke bawah. Sebenarnya sangat salah ya guys. Mungkin karena pergaulan ibu ini kurang jauh ya, makanya dia mengatakan atau mengelompokkan orang-orang dari jenis pekerjaannya seperti itu. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.